Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Syahreja Rahab, owner PT Cinta Bertasbih. Di masa pandemi COVID-19, pembelajaran tidak bisa dilakukan secara langsung. Alternatifnya, pembelajaran dilakukan secara virtual. Muncullah aplikasi-aplikasi virtual sebagai berikut. Saya juga berkeinginan membuat aplikasi yang serupa, yang bahkan lebih unggul. Maka dari itu, saya membentuk tim yang diketuai oleh Niko. Bagian desain aplikasinya, Daniel dan Tiara. Kemudian bagian riset yang turun ke lapangan, ada Rian, Evelyn, Jeva, dan Nadia. Bagian desain proposal, Asima. Kemudian tentunya di setiap proyek ada tumbal. Ini dia, Theo, tumbal proyek kita. Di masa pandemi COVID-19 ini, kita sebagai mahasiswa dipaksa untuk mengubah kebiasaan kita, di mana kita yang biasanya bersosialisasi dengan teman-teman kita, bertukar pikiran dengan mereka, melakukan pembelajaran secara tatap muka, bertemu langsung dengan dosen, dan juga mengikuti aktivitas-aktivitas di kampus, dipaksa untuk tidak melakukan hal tersebut. Kita dipaksa untuk melakukan perkuliahan secara online, pembelajaran serba online, sulit untuk bersosialisasi tentunya, dan masih banyak lagi. Tentunya hal tersebut sangat sulit, apalagi untuk kita sebagai mahasiswa. Namun kita tentunya harus beradaptasi akan hal tersebut. Kita tidak bisa terus berkeluh kesah akan pandemi COVID-19 ini. Pada kali ini, saya dan rekan-rekan saya memiliki sebuah ide untuk membuat sebuah aplikasi yang dapat memudahkan kita sebagai mahasiswa untuk melakukan aktivitas pembelajaran secara online. Terdapat sekitar 4 pertanyaan yang akan kami tanyakan kepada responden-responden kita, yaitu sebagai berikut. Terdapat 30 responden yang akan kami tanyai mengenai pertanyaan-pertanyaan tersebut. Sebagian besar responden kami akan kami pilih dari mahasiswa Universitas Negeri Medan. Berikut video dokumentasi dari beberapa responden yang telah kami tanyai. Aplikasi seperti virtual meeting, seperti Google Meet ataupun Zoom. Karena aplikasi tersebut dapat membantu kita dalam melaksanakan proses pembelajaran yang dilakukan secara daring ini. Sepertinya aplikasi seperti YouTube. Karena jika mahasiswa masih belum paham akan pembelajarannya, kami harapkan Bapak Ibu dosen dapat membuat video pembelajaran yang sama agar kami bisa menonton ulang pembelajaran tersebut. Jika soalnya pilihan ganda mungkin sangat diperlukan. Namun jika soalnya adalah esai, kami mengharapkan Bapak Ibu dosen dapat memeriksanya terlebih dahulu sebelum memberikan nilai. Adapun hasil yang telah kami dapatkan dari riset yang telah kami lakukan kepada beberapa mahasiswa, yaitu sekitar 22% memilih untuk membuat aplikasi belajar mengajar, serta sekitar 22% memilih untuk aplikasi materi pembelajaran,
17% aplikasi pengumpulan tugas, dan sekitar 39% memilih ketiga aplikasi tersebut. Dari jawaban-jawaban responden, kami pun melakukan beberapa meeting dengan rekan-rekan untuk menentukan aplikasi apakah yang dibutuhkan mahasiswa untuk mempermudah mereka dalam melakukan perkuliahan secara daring ini. Lalu terciptalah Vidu. Vidu adalah aplikasi pembelajaran berbasis virtual, di mana aplikasi ini kami akan menyediakan 4 fitur dalam satu aplikasi, atau kami bisa sebut 4-in-1. Itu fitur pertama adalah virtual class, lalu virtual meeting, lalu virtual Scopus, dan virtual learning. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai fitur aplikasi Vidu, yaitu virtual meeting. Fitur virtual meeting di dalam aplikasi Vidu ini dapat digunakan untuk komunikasi online secara tatap muka dengan banyak orang dan share screen layar untuk menjelaskan materi. Untuk join dalam rapat diharapkan untuk memasukkan kode rapat terlebih dahulu agar rapat tetap terjaga keamanannya. Nah, kelebihan dari fitur virtual meeting di aplikasi Vidu ini, selain kita dapat berkomunikasi tatap muka online dengan jarak jauh, ada pula fitur chat di dalamnya yang dapat kita gunakan untuk bertukar pesan selama rapat berlangsung. Untuk fitur selanjutnya yang ada di dalam aplikasi Vidu atau virtual education, yaitu virtual learning. Nah, di virtual learning ini kita bisa mencari materi-materi pelajaran dengan mudah dalam bentuk video. Jadi buat teman-teman semua yang menggunakan virtual education dapat mengakses atau mencari referensi materi-materi pelajaran pastinya dengan mudah menggunakan virtual learning. Di sini aku akan menjelaskan tentang virtual Scopus, di mana virtual Scopus ini terdapat di aplikasi Vidu yang sedang kami rancang. Kegunaan virtual Scopus ini digunakan untuk mencari buku atau bisa kita sebut e-book, bisa juga kita menggunakan untuk mencari jurnal. Nah, ini juga sangat berguna kali untuk siswa dan siswi, di mana pada masa virtual sekarang ini jarang ya menggunakan buku paket seperti ini. Nah, jadi di virtual Scopus ini kita bisa lihat buku yang kita cari atau buku yang sesuai apa yang guru kasih, seperti judulnya kita contohkan statistika. Nah, di virtual Scopus ini kita bisa cari buku statistika, lalu kita samakan dengan teman kita atau samakan dengan guru, maka kita bisa download secara gratis, kita usahakan secara gratis, dan kita bisa belajar dari buku tersebut melalui HP. Nah, ini juga sangat berguna ya untuk mahasiswa dan mahasiswi, karena di sini kita bisa melihat atau mencari buku-buku yang kita mau, atau mencari buku-buku yang mau kita review, seperti kita bisa mengerjakan CBR dan CGR di sini. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai salah satu fitur pada aplikasi Vidu, yaitu virtual class atau kelas virtual. Pada menu ini terdapat dua layanan yang dapat digunakan oleh pengguna aplikasi Vidu, yaitu layanan buat kelas dan layanan gabung kelas. Pada layanan buat kelas, pengguna hanya perlu mengetik nama kelas dan mata pelajaran yang akan dibuat kelasnya. Setelah itu, pengguna atau pemilik dari kelas tersebut dapat mengundang orang-orang atau anggota kelas yang akan memasuki kelas tersebut. Nah, setelah itu, pengguna atau pemilik dari kelas tersebut dapat mengatur sesi atau jadwal sesuai dengan kebutuhan kelas. Tidak hanya itu, baik pengguna atau pemilik dari kelas atau anggota kelas dapat mengupload materi dalam bentuk dokumen seperti Word, PDF, Excel, link, dan lain sebagainya. Pada fitur ini juga terdapat pilihan pembuatan tugas, pengumpulan, serta penilaian. Jadi, pemilik kelas dapat secara langsung memantau mahasiswa yang sudah mengumpul tugas, bahkan dapat menilai secara langsung tugas yang telah dikumpulkan oleh setiap anggota kelas. Layanan yang kedua terdapat layanan gabung kelas. Nah, pada layanan ini pengguna cukup memasukkan kode kelas yang telah dibagikan oleh pembuat kelas atau pemilik kelas tadi. Setelah bergabung menjadi anggota dalam kelas, pengguna dapat mengakses segala sesuatu, baik itu materi, tugas, dan lain sebagainya.
Rencana biaya aplikasi Fidu atau Virtual Education. Yang pertama itu biaya pegadaian. A. Biaya pembelian hardware, jumlah harganya 20 juta. B. Biaya pembelian software, jumlah harganya 15 juta. Total biaya penggandaan 35 juta. Yang kedua, biaya proyek. A. Biaya tenaga kerja. A. Analisis sistem atau sistem analisis yang jumlah harinya itu ada 50 hari, jumlah satuannya 100.000, jadi jumlah harga semuanya 5 juta. Yang B, database Ginetring, jumlah harinya ada 30 hari, harga satuannya ada 200.000, jadi jumlahnya harga semuanya 6 juta. Yang C, desain Ginetring, jumlah harinya ada 30 hari, harga satuannya 116.000, jadi jumlah harga 3.500.000. Yang D, software jumlah harinya itu ada 21 hari, harga satuannya ada 300